Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun sudah Indonesia tidak mengirim jemaah haji ke Mekah. Persoalan yang paling eh, fenomenal adalah dunia, khususnya Indonesia, terjadi eh, wabah corona, pandemi COVID-19. Yang menarik dari cerita ini adalah bermacam-macam analisa, mulai dari anggaran yang menjadi persoalan, anggaran haji yang digunakan untuk pembangunan, untuk jalan, dan sebagainya. Serta secara keagamaan, kenapa jemaah haji ini sampai hari ini belum bisa berangkat dari 2020 dan tahun ini 2021. Nanti kita akan cerita dalam perspektif agama, bukan pada perspektif, juga nanti akan kita ceritakan dalam perspektif hukum nasional, serta mungkin juga nanti dalam perspektif kesehatan. Podcast Bang Jawir kali ini kita alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kemenak. Ya, Nama apanya Bang? Nama lengkapnya Bang? nama lengkap Herman. Itu Iya, nama lengkapnya. iya. Tapi kalau pakai gelar, Pakai gelar. ya Herman SAGMH. Asli orang Tebo Bang, bukan Bang? Aslinya Jambi. Oh, asli Ya, Jambi, asli Ya. kota Jambi Bang Kota ya. Jambi. Udah berapa tahun Bang di apa Bang? Di menjadi Kemenak. Kalau menjadi Kemenak saya mulai di 2016 itu dari PLT. Oh, PLT. Iya. Sebelumnya saya di Batanghari. Iya, 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 Sebelum iya. di Tebo. Sebelum ini dari sini Bang, di mana Bang? Dia di Batanghari mulai dari pengangkatan pegawai Nah, sampai dengan diangkat menjadi kepala Kemenak. Abang jadi Kemenak pandemi udah mulai belum tuh Bang? Waktu jadi Kemenak belum. Belum pandemi Bang ya. Belum. Udah setahun setelah Abang Kemenak baru pandemi. Ya, di sini ya. Gimana Bang ribetnya soal pandemi Bang? Ya, Terutama soal ibadah kan? ya. Nah, Macam-macam ya masyarakat menanggapi tentang masa pandemi ini. Yang jelas kita harus sikapi dengan bijak karena tentunya wabah musibah yang terjadi ini mungkin Tuhan mengingatkan kita juga sebagai manusia bahwa kita punya keterbatasan. iya, iya, Ya. iya. Oh gitu. Apa namanya? Tapi kan banyak seliwer-seliweran bahwa eh, dilarang untuk, ya terakhir itu kan 2020 itu kan ada beberapa masjid di Tebu ada itu Bang, Ya, ya. untuk masjid yang nggak boleh melaksanakan sholat Jumat atau sholat tarawih lah kalau bulan Ramadan atau waktu Idul Adha, tidak boleh melaksanakan sholat Idul Fitri gitu-gitu. Gimana Bang? Ya. Jadi memang di tahun 2020 itu memang ada beberapa masjid kita khususnya yang di pinggir jalan. Iya. Itu memang kita himbau untuk sementara tidak dulu melaksanakan sholat Jumat. Iya. Tapi memang setelah ada kebijakan dan aturan yang sedikit melonggarkan, diatur dengan baik
sehingga jamaah itu dipisahkan antara jamaah yang dari luar daerah Ya. singgah mungkin di masjid kita, kemudian yang warga asli daerah itu. Alhamdulillah ya bisa di atas. Segimana ribetnya bang, segimana repotnya ketika ini kan hampir 100 derajat itu kan Iya, mengubah cara beribadah kan iya, gitu bang. iya, iya, iya. Itu gimana ribetnya bang? Iya. Jadi tanggapan masyarakat memang terkait dengan ibadah ini juga macam-macam, karena tentu dengan dasar keilmuannya juga masing-masing ini sangat rumit, karena kita menghadapi tokoh agama yang mereka juga punya pandangan tersendiri dan punya dasar ilmu yang kuat, dan ini perlu kita berikan pemahaman. Sebenarnya ada hal yang perlu juga kita perhatikan selain mungkin hal-hal yang seperti yang ribet tadi kan. Cuman ya mudah-mudahan perlahan-lahan masyarakat mengerti lah. Tapi komplain-komplainan itu ada bang? Kalau komplain langsung kita itu ya cuman merasa agak lain seperti itu. Iya. Itu perasaannya. Kalau umpama itu kan ini kan bukan hanya apa Kementerian Kemenak, kantor abang kan bukan hanya membuat aturan itu pada cara ibadah Ya, orang ya. Islam kan Iya, bang? iya, iya. Iya kan? Iya. Termasuk agama-agama lain pun juga. Iya, begitu juga sama. Di Nasrani kan waktu Iya. dia mau Natalan juga diatur gitu kan. Tapi ada juga nikmat yang lain. Contohnya di bulan puasa yang lalu kan. Iya. Yang biasanya belum pernah jadi imam, mau jadi imam kan. Paling tidak jadi imam di rumahnya masing-masing. Ini sih tuntutan kepala keluarga lagi kan, iya. bener bang, tuntutan kepala keluarga. Iya. Kalau umpama dia nggak bisa menjadi imam ya akan kelihatan Iya. oleh anak dan istrinya Iya. bisa atau enggak untuk membaca ayat-ayat menghafal ayat-ayat pendek kan Pendek, gitu iya. kan. Terus kita masuk ke soal haji bang. Kita 2 tahun ini praktis. Iya. Praktis kita 2 tahun Indonesia tidak mengirim jamaah untuk menunaikan ibadah haji. Iya. Kalau di internal kementerian dinamikanya seperti apa bang? Bisa minta bocorannya nggak bang? Dinamikanya seperti apa? Ya kita khususnya kita di dalam Iya. itu kan pada prinsipnya kita mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama Pusat. Iya. Artinya kita di daerah ini kan melaksanakan semua ketentuan-ketentuan atau regulasi yang dibuat. Iya. Nah, kawan-kawan kita di daerah ya berprinsip bahwa tugas yang dilaksanakan ini pertama memang niat kita ibadah. Iya. Tapi juga kita harus ingat bahwa keselamatan masyarakat juga harus kita dahulukan. Iya. Nah, oleh karenanya kalau dalam internal kita di Kementerian Agama sangat memahami ini, karena tugas yang kita laksanakan untuk memberangkatkan jemaah haji ini tidak semudah yang mungkin dibayangkan masyarakat, bahwa banyak yang terus harus kita lakukan, seperti persiapan-persiapan dari awal, kemudian pemberangkatan jemaah dari daerah ke embarkasi haji antara gitu kan, dan lain-lain. Jadi kadang-kadang memang ini perlu juga kita berikan pemahaman pada masyarakat bahwa haji itu bukan hanya orang dari rumah naik mobil sampai ke embarkasi kemudian naik pesawat, bukan sekedar gitu kan, tapi ada yang harus kita laksanakan, persiapan-persiapan yang kita buat, karena kita akan berangkat ke negeri orang. Yang mungkin jamaah haji kita itu kalau naik pesawat saja mungkin baru kali itu gitu kan. Jadi ini butuh persiapan yang matang gitu kan. Dan naik pesawatnya sekali lama lagi gitu kan, sampai 9 jam. 9 jam. Itu bayangkan gitu kan. Ketika abang selaku kepala Kementerian Agama di Kabupaten Tebo, ini kan kalau praktisnya kan gini bang, melarang orang untuk beribadah, pasti bagaimana dinamikanya, bagaimana orang calon-calon yang tahun itu nggak berangkat itu komplainnya ke abang itu. Iya. Jadi
kita di Kementerian Agama itu kan sesuai dengan aturan. Iya. Itu kan ada 3 tugas pokok kita. Yang pertama namanya pembinaan. Iya. Kemudian pelayanan dan perlindungan. Jadi kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lain gitu Iya. kan. Dan memang tanggapan masyarakat itu kan, wah ini haji ini padahal umur saya sudah tua gitu Iya, kan. ya itu. Ya ini jadi apa masih bisa begitu kan. Tapi kita sudah meyakinkan masyarakat bahwa usia yang tua juga, yang penting dia ada niat ibadah, mudah-mudahan dibantu Allah. Karena memang sudah banyak terbukti keluarga-keluarga kita yang usianya menurut kita mungkin sudah ya usia sepuh gitu kan. Iya. 60, 70 bahkan lebih 70 tahun. Tapi begitu mereka sampai di sana, alhamdulillah bisa melaksanakan haji dengan baik, bahkan lebih daripada mungkin yang kita yang muda-muda. Nah, cuman memang kita juga harus paham lah, memang masyarakat itu menginginkan sekali, kan rindu sekali Iya, untuk sampai benar. ke sana itu kan. Ya karena kan bagian dari rukun Islam kan. Iya, Gitu. iya. Jadi memang mereka menunggunya cukup lama Iya. begitu kan. Dan mereka menganggap bahwa ya kepingin bahwa haji yang sekali seumur hidup bisa dilaksanakan, sekali sudah tiba waktunya tertunda Iya. gitu kan. Artinya ketika penundaan itu kan kita ngerti nih Bang, psikologis orang itu seperti apa. Pertama pasti secara rasional, kalau 2020 saya nggak berangkat, apakah saya bisa berangkat lagi 2021? Sementara di 2021 sudah ada kuota. Iya. Kan gitu Bang. Pasti apanya itu ada ditanya-tanyain seperti itu Bang. Betul, memang ada masyarakatnya seperti itu. Tapi kita jelaskan bahwa mereka yang tidak berangkat di 2020 waktu itu adalah prioritas di 2021. Kemudian yang sekarang yang memang tertunda lagi, yang dibatalkan keberangkatannya, maka menjadi prioritas di 2022. Dalam artian bahwa mereka itu selagi belum membatalkan, istilahnya mengambil dana pendaftaran haji mereka tetaplah menjadi yang pertama kali dimasukkan untuk prioritas berangkat di 2020. Artinya kalau nggak berangkat 2020, mereka kalau umpama diberangkatkan 2021. Ini 2021 nggak diberangkatkan lagi, yang 2020 di 2022 kan gitu. Artinya dimundurin semua Bang ya. Dimundurin semua. Dan memang yang nomor porsinya di bawah itu ya harus menunggu lagi lah. Harus menunggu lagi. Iya. Memang nampaknya dicoba itu kesabaran. Tapi disitulah letaknya kan, haji ini memang kesabaran. Karena nanti kita sampai di sana, kita akan berjumpa dengan berbagai macam ragam karakter manusia begitu kan. Dan mudah-mudahan dengan kita adanya seperti ini juga, kesabaran kita semakin ditambah begitu kan. Dan insya Allah mendapatkan haji yang mabrur, itu harapan kita. Kalau di Tebo khususnya Bang, komplain yang terlalu berlebihan ketika tidak jadi berangkat itu ada Bang? Artinya komplain dari calon jemaah haji nggak ada Bang? Nggak terlalu ada yang berlebihan. Nggak ada yang berlebihan. Alhamdulillah, nampaknya jemaah haji kita setelah kita juga mengadakan sosialisasi tentang pembatalan yang sebelumnya, dan kita berikan informasi melalui WA group, alasan-alasan mengapa tidak jadi berangkat itu tertunda begitu kan. Alhamdulillah mau mengerti lah. Artinya memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Kita kan melaksanakan ibadah itu kan kepengennya aman, nyaman begitu kan. Tapi dengan keadaan yang seperti ini ya mau tidak mau kita harus bersabar dulu lah gitu kan. Itu kan di 2020. Kalau 2020 kalau saya melihat di pemberitaan itu kan karena memang pandemi masih baru Bang. Ketika masuk 2021 ini kan jemaah haji kan pengen bener udah, karena pengen berangkat, tahu-tahu dibatalkan lagi. Saya ingat betul menteri mengumumkan pembatalan itu sebelum pemerintah Saudi itu melarang untuk
orang luar masuk ke Mekah kan Mekah, gitu iya, Bang. iya, Itu kan apa? iya, Ada jedahnya itu sekitar 2 minggu lah. iya, 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 Iya. Bermacam analis dianggap bahwa kementerian membatalkan secara sepihak lah, iya, apa segala macam pemberitaan-pemberitaan seperti itu. iya, Termasuk dari soal itu jemaah kita dari Tebo seperti apa Bang? iya. Melihatnya. Jadi begini, eh, Menteri Agama itu dengan kita dari Dirjen PHU ya, Iya, penyelenggaraan haji dan umroh, itu kan sudah mempersiapkan haji untuk 2021 itu sudah luar biasa. Artinya dengan persiapan fikih ibadahnya, bagaimana nanti kita berangkat dalam suasana COVID misalnya kan, iya, itu sudah dipersiapkan. Jadi langkah-langkahnya, apakah mungkin dari isolasi seperti apa, itu sudah dipersiapkan betul oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan eh, Majelis Ulama untuk membahas tentang masalah fikihnya. Kemudian juga Menteri Agama terus berkoordinasi dan konsultasi dengan DPR, termasuk juga dengan Arab Saudi. Bagaimana untuk haji kita tahun 2021 ini. Dan itu ditunggu, kalau kita bandingkan dengan 2020, itu kan lebih kurang 10 hari setelah Syawal, iya. setelah Hari Raya. Itu kan diumumkan. Nah, sekarang Menteri Agama masih menambah lagi. Ya, lebih kurang 22 hari. Setelah Ya, ya Syawal. setelah Syawal itu untuk menunggu itu. Nah, sampai akhirnya, wah nampaknya kalaulah seperti ini, kita koordinasi dengan DPR waktu itu Menteri Agama, lalu juga mungkin apa namanya dengan pihak-pihak yang terkait, ini tidak bisa. Artinya dengan pertimbangan yang sudah matang sebenarnya. Artinya kalau ilah seandainya kita paksakan, tentu nanti kita akan apa namanya keteteran istilahnya kan. Tapi ini harus diambil, ketentuan ini harus diambil, maka Menteri Agama itu mengeluarkan aturan KMA yang diumumkan kemarin tanggal 3 Juni Iya. nomor 660 tahun 2021 yang menyatakan pembatalan haji di 2021. Nah, memang setelah diumumkan ini banyak sekali tanggapan Iya, masyarakat, khususnya tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang pemerhati, untuk bagaimana ini kok sudah diumumkan sementara Arab Saudi sendiri belum belum menyatakan. menyatakan, Ya, belum benar. menyatakan. Ya kita, ya namanya orang ingin memberikan masukan, mungkin kritikan, saran, itu sebagai kita badan pelayanan publik tentu kita juga kita terima. Iya. Namun juga harus kawan-kawan yang itu harus juga memahami bahwa sebenarnya tidaklah mudah, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, tidaklah mudah dan tidak semudah yang dibayangkan untuk memberangkatkan jemaah haji ini. Dan Arab Saudi pun kita lihat setelah dia informasi sebelumnya itu ada 100.000 kabarnya kan, itu kita tunggu-tunggu belum juga keluar kan, dan akhirnya cuma 60.000, dan itu pun dibatasi khusus yang ada di Di, Arab Saudi di Arab itulah. Saudi. Ya, Iya. berarti kan sebenarnya kebijakan Menteri Agama itu sudah tepat. Iya. Cuman Walaupun dengan rasa berat ya hati lah berat itu. hati ya kita, tapi ya namanya masyarakat kan macam-macam. Iya. Kita juga harus memahami ya, semuanya kepengen gitu kan, ingin, tapi inilah yang harus kita jalani. Iya, sampai ada analisa dulu, ada wacana bahwa dana haji akan dibangun infrastruktur seperti itu kan, Iya, analisanya kan iya, macam-macam ini Bang. iya. Sudah di luar itu kan. Iya, iya. Tetapi dengan berat hati maka Menteri Agama membatalkan untuk pemberangkatan haji pada 2021 Iya. dengan sangat berat hati. Iya. Itu kembali ke jemaah yang saya tanyakan tadi Bang. Iya, Kembali ke jemaah kita di Kabupaten Tebo, menanggapinya seperti apa Bang? Ya, setelah kita sampaikan itu dengan masyarakat, sebagian besar lah boleh katakan mereka mengerti. Iya. Tapi memang ada lah beberapa jemaah yang terpengaruh ya, terpengaruh Iya. juga Karena dengan, kan pasti apa, kalau iya, yang saya bilang tadi 2020 itu masih rasional karena pandemi. Iya. Sekarang 2021 itu kan ya analisa-analisa itu kan. Iya, iya. Jadi dengan berita-berita yang apa namanya yang hoax itu kan, yang kita tidak tahu kebenarannya kan, memang ada masyarakat yang ya
agak terpengaruh, gitu kan. Terpengaruh, benar. Tapi setelah kita berikan pemahaman bahwa itu hoax dan itu tidak bisa kita percaya, begitu kan, alhamdulillah mau mengerti, begitu kan. Karena dana haji ini aman, Iya, aman. Jadi tidak, apa namanya, masyarakat jangan khawatir. Yang sudah disetorkan yang 25 juta itu aman. iya. Jadi itu pas nanti mau berangkat uangnya tuh ada. Ada. Jadi jangan khawatir gara-gara itu tidak berangkat, tidak, jangan khawatir, gitu kan. Bahkan kalau umpama kalau sudah menyetor itu kan sudah ada nomor atau apa gitu Iya, gitu ada, iya. Bang, ya? Jadi kan kita kan kalau sudah pelunasan kita ada nomor porsi, gitu kan. Oh, Ada ada apa nomor namanya? kursi. Nomor porsi sudah pasti berangkat, begitu kan, karena kita sudah melunasi. Iya, Nah, kecuali kita tidak melunasi, itu lain kan. iya. Kalau jemaah Tebo, kalau Kabupaten Tebo jemaahnya berapa, Bang? Dalam Kalau setiap tahun? jemaah haji kita itu kan ketentuan porsi haji untuk setiap kabupaten kota itu tergantung setoran setiap tahunnya. Oh, Nah, gitu. itu sangat relatif. Dan kalau kita lihat di Tebo ini hampir setiap tahun tuh kita dapat porsi sesuai dengan porsi provinsi itu 200-an lah, gitu kan. Tapi itu porsi provinsi. Jadi sebenarnya porsi ini kalau menurut ketentuan kan 1/1 artinya memang kalau kuotanya dikembalikan ke kabupaten kita cukup banyak, tapi karena kita kuotanya kuota provinsi maka kita mengikuti aturan. Artinya begini, siapa yang dulu nyetor pasti duluan berangkat. Nah, jadi Oh, gitu gitu. ya. Jadi kalau provinsi itu 200. Jadi kalau untuk provinsi Jambi ini kan 2.900. Iya. Nah, kalau sudah kita masuk dalam nomor porsi kita terjaring, berarti kita berangkat. Bisa jadi mungkin di tahun depan kalau setelah haji ini misalnya berangkat tahun ini kita 200, bisa jadi kalau dia terjaring di kuota provinsi bisa jadi bisa 300, bisa jadi mungkin 400, atau bisa jadi 150 di bawah 200. Oh, tentatif Iya, juga, tentatif karena kuota kita kuota provinsi namanya, Iya, bukan benar. kuota kabupaten, itu kan. Nah, terus pasca dari apa? Pasca dari pembatalan, saya ngelihat kan di berita-berita nih, Bang. Iya. Masih ada juga yang termakan dengan isu-isu, Iya, iya, iya. isu-isu hoax, isu-isu yang bertebaran. Ya kadang-kadang juga tidak menjadi isu karena sudah banyak analis Iya. pengamat ekonomi nasional, Iya, umpama iya, kan iya, tokoh-tokoh nasional membuat analisa-analisa yang sedikit mempengaruhi jemaah Iya, haji. iya. Saya melihat ada beberapa daerah yang mencoba untuk meminta setoran hajinya, Iya, iya. gitu-gitu kan, kayak Iya. di Jambi, kota Jambi itu banyak itu yang mengambil setoran hajinya. Kalau Iya. di Tebu ada, Bang? Yang kita untuk di Tebo memang yang ada ngambil itu namanya untuk yang pelunasan. Artinya bukan uang pendaftaran pokoknya. Iya. Jadi bukan yang 25 juta. Oh, gitu. Iya. Berarti kalau yang diambilnya uang pendaftaran bisa jadi mereka batal berangkat, gitu kan. Tapi yang diambilnya adalah uang pelunasannya. Uang pelunasan itu kalau kita itu sekitar 8 juta lah. Iya. Nah, jadi berarti nomor porsinya tetap ada. Oh, porsinya tetap ada. Ya. Jadi kalau besok pas berangkat di 2022 tinggal mereka membayar kembali untuk setoran pelunasan, Iya. gitu kan. Oh, kalau umpama yang setoran hajinya belum sampai hari ini belum ada yang ngambil, nggak ada yang ngambil. Ya. Kalau umpama hanya pelunasan seperti itu, Ya. dia mengambil pelunasan gitu, ada konsekuensi nggak, Bang? Ya konsekuensinya besok pas pelunasan akan datang mereka harus bayar lagi, mungkin lebih besar. Tapi kan? nanti Tetap. akan masuk dalam hitungan untuk pemberangkatan. Tetap masuk itu. Tapi walaupun dia sudah mengambil itu. Ya, yang diambil itu pelunasannya, Iya. bukan uang pokok pendaftaran, gitu kan. Nah, kalau umpama dia mengambil pokok boleh? Kalau dia mau ambil pokok pendaftaran, kita persilakan. Itu namanya tetap akan? Ya, itu namanya pembatalan. Oh, pembatalan. Ya, kalau mereka melakukan pembatalan, ya resiko mereka begitu nanti pas berangkat besok di 2022 nama mereka tidak ada lagi. Atau kalau umpama dia bukan pemberangkatan 2022, ya, dia pemberangkatan 2025 atau 2026, dia mengambil pokok pokok setoran. Ya. Ada konsekuensi nggak itu? Ya, konsekuensinya masa tunggu mereka. Kalau seandainya mereka mendaftar lagi besok di tahun depannya atau tahun yang akan datangnya lagi kan, pasti akan pasti akan mundur lagi. Sementara masa tunggu kita kan cukup lama sekarang, gitu kan. Oh, cuman itu konsekuensinya, Bang, ya. Iya.
Apa himbauan abang selaku Kemenak Ya, terhadap tertundanya 2 tahun tertundanya jemaah haji ini seperti apa, Bang? ya. Tentu kita sangat mengharapkan kepada jamaah calon haji khususnya di Kabupaten Tebo ini, yang pertama bahwa kondisi ini bukanlah kondisi yang disengaja. Kondisi ini karena keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk berangkat haji. Iya, Itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua bahwa kita menginginkan jamaah haji itu bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan aman, dengan nyaman. Nah, tentu ini harus dipahami oleh para jamaah calon haji Tebo khususnya, agar kiranya bahwa keadaan ini membuat mereka itu juga eh, kuat kesabarannya, ya, kuat kesabarannya, sehingga nanti pas waktu melaksanakan ibadah haji mereka akan ketemu kondisi-kondisi yang mungkin lain daripada yang biasa mereka di daerah, mereka lebih kuat itu kan. iya, Dan harapan kami para jemaah juga tidak terpengaruh lah dengan isu-isu yang berkembang itu. Yakinlah bahwa Kementerian Agama dan kementerian-kementerian yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, mungkin DPR RI juga berkeinginan bahwa kita itu seperti biasa berangkat haji itu kan, dan sangat memahami kondisi emosional para jemaah itu iya, kepengen berangkat itu, sangat memahami gitu kan. Dan kalau seandainya mereka merasakan sedih, kita juga sedih sebenarnya. Nah, itulah yang iya. ada. Kalau dalam perspektif takdir, nah ini kan Ya, perspektif takdir. Kalau umpama tadi itu kan karena kondisi. Kalau perspektif takdir ya. berangkat haji itu kan ya takdir nggak, Bang, ya? Bukan takdir, bukan ya? Iya, berangkat haji ini kan pada prinsipnya orang Panggilan, kan panggilan, panggilan, ya, iya. panggilan haji gitu kan. Terus nggak berangkat berarti kan belum Iya, dipanggil berarti kita gitu. belum nyampe panggilan itu, Iya, tidak iya. untuk kita kan. Karena banyak orang yang kaya begitu kan, tapi tidak juga Nggak berangkat berangkat, begitu kan. Tapi banyak juga orang yang menurut kita tidak mampu tidak berangkat mampu begitu. berangkat ya. Mungkin karena panggilan haji itu ada. Iya. Tapi kalau menurut guru-guru kita sebenarnya panggilan haji itu sudah ada. Cuman apakah kita dengar atau tidak, mungkin itu ya. Oh gitu ya? Iya. Iya kan, makanya kan kalau kita pas di haji kan labbaik Iya, Allahumma labbaik kan iya. Aku penuhi menyambut, panggilan. Iya, memenuhi panggilan iya, gitu gitu iya. kan. Kalau dalam ya saya bilang tadi dalam perspektif agamanya, nasihat abang itu untuk jamaah haji itu seperti apa, Bang? Iya. Eh, jadi di dalam Al-Qur'an itu kan kata Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban haji itu Allah syaratkan kepada hambanya itu man istata'a ilaihi sabila, yang mampu istitoah untuk melaksanakan itu. Nah, istitoah ini mungkin bahagianya di antaranya ini. Iya. Ya, artinya kemampuan itu tidak hanya kemampuan kita pribadi, tapi juga kemampuan pemerintah untuk memberangkatkan itu dan apa kondisi yang ada. Nah, pemerintah sekarang sudah mampu sebenarnya untuk memberangkatkan, cuman kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, ini bahagian dari istitoah juga. Nah, harapan kita kepada para jamaah tentu memahami ini juga, artinya betul lah bahwa memang rukun Islam itu 5. Mm-mm. Yang kelimanya adalah naik haji bagi yang mampu. Iya. Itu kan haji bagi yang mampu. Nah, kondisi mampu ini tidak hanya kita pribadi, tapi juga pemerintah juga harus mampu memberangkatkan itu dalam kondisi yang aman. Iya. Ya, kondisi yang nyaman. Nah, kalau sekarang itu kan jaminan itu yang kita belum tahu. Artinya pemerintah Arab Saudi sendiri sebagai yang mengelola haji itu di sana, Iya. itu tidak berani begitu kan. Nah, sementara kita akan masuk ke negeri orang. Nah, harapan kami sekali lagi sabar ya, kepada para jamaah, dan kami sangat memahami kondisinya. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa di tahun yang akan datang di 2022 para jamaah haji kita semua bisa berangkat dan kembali normal kondisinya. Iya. Kalau kita sudah normal kan enak. Karena juga mungkin di dalam suasana normal itu kita bisa melaksanakan umroh mungkin lebih banyak Iya. daripada biasanya Iya. begitu kan. Karena kalau kita di sana kan ada umroh sunnah juga kan. Iya. Tapi kalau seandainya kondisinya yang COVID itu kan dibatasi. Nah, mudah-mudahan
di tahun 2022 wabah ini selesai gitu kan, dan kita bisa seperti biasa lah begitu. Wabah yang masih seperti ini, Ya. jangankan untuk jamaah Iya. untuk pergi haji, Iya, untuk sholat aja udah iya, jaga jarak Iya, dan iya. segala macam seperti itu kan. iya, Artinya jamaah haji tetap bersabar, iya. tetap jaga Jaga kesehatan, kesehatan, ya. terus ya jaga kesehatan bukan hanya pandemi, Iya, tapi juga jaga kesehatan untuk pemberangkatan Iya. selanjutnya. Iya. Bang, Iya. terima kasih Bapak Kemenak Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.